Selamat sore, perkenalkan nama saya Natalia Tanti Bustando, NIM 2003030008, kelas A semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tugas kedua pengantar ilmu politik. Pada bab 1 akan dibahas mengenai bentuk, dasar, dan budaya Durkheim. Yang pertama akan dibahas mengenai Alexander Cultural Durkheim. Bisa dibilang Durkheim adalah penerjemah Amerika paling berpengaruh sejak Talcott Parsons. Teori tindakan voluntaris sebagai alternatif dari model utilitarian masyarakat yang dikembangkan oleh Parsons dalam The Structures of Social Action, dan sebelum ini dalam disertai doktoralnya tentang Sombart dan Weber. Berfungsi sebagai tema latar belakang umum untuk pembacaan Alexander tentang bentuk-bentuk dalam dasar logika teoritis, 4 volume dalam sosiologi. Alexander menyajikan gerakan Durkheim dari teori sosiologis materialis di Division of Labor in Society menuju model idealis, subjektif dan spiritual dari pertengahan 1890-an dan seterusnya sebagai demonstrasi tesisnya bahwa pada akhir Durkheim seseorang menemukan kontribusi seminal untuk masalah abadi, tindakan, dan ketertiban. Alexander reconfirms Durkheim sosiologi agama dalam terang pergeseran penting ini. Penjelasan dasar Durkheim tentang agama adalah konsekuensi langsung dari pengabaian materialisme yang lebih umum dan posisinya yang mendukung idealisme daripada garis penelitian yang terpisah. Bab yang kedua akan bahas mengenai klasik tanpa penulis G.H. Metzner, Self and Society. Di sini akan dibahas juga mengenai pengarang pikiran diri dan masyarakat. Cara terbaik untuk memulai adalah dengan flashwords, yaitu dengan sekilas ke dalam cara di mana setiap tahun di kelas-kelas di seluruh dunia, mahasiswa baru diperkenalkan dengan pembaca pikiran diri dan masyarakat. Pada awal 1931, ketika Mead jatuh sakit parah, ia akan mati pada bulan April tahun itu. Ia menyadari kebutuhan untuk menemukan seseorang untuk menggantikannya dalam instruksi kursus psikologi sosial lanjutan, kursus yang sama yang akan berfungsi sebagai dasar untuk pikiran diri dan masyarakat. Pilihan Mead adalah sosiolog muda Herbert Bulmer yang komite disertainya telah ia layani. Bulmer adalah lulusan sosiologi Chicago. Ia telah melakukan PhD dengan Ellsworth Paris pada topik metode dalam psikologi sosial dan telah mengambil beberapa kursus Mead. Elevasi teks ke status klasik sangat tergantung pada kapasitasnya untuk memungkinkan beberapa bacaan dan adopsi dalam konteks yang berbeda. Pikiran, diri, dan masyarakat menggambarkan hal ini melalui peran kunci dalam upaya untuk menjembatani Anglofon tradisional atau benua membagi. Pada bab yang ketiga akan dibahas mengenai dialektika
Perbedaan pendapat naskah ekonomi dan filsafat Marx tahun 1844. Karl Marx baru berusia 26 tahun ketika ia menulis naskah ekonomi dan filsafat pada 1844 di Paris. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1927 dengan judul Bahan Persiapan untuk Keluarga Kudus. Di Moskow baru pada tahun 1932 mereka diterbitkan dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya dalam 2 edisi. Semua karya Marx tidak ada yang dikelilingi oleh misteri dan kontroversi sebagai manuskrip ekonomi dan filsafat tahun 1844. Yang berikut sebuah karya kerajinan-seamanship. Untuk mengeksplorasi klaim ini, kita perlu memeriksa bentuk fisik naskah secara rinci. Bentuk ini selalu sudah berarti bantalan adalah implikasi yang diperlukan dari fakta bahwa tenaga kerja adalah kegiatan yang disengaja. Memang bagi Marx, tenaga kerja adalah proses objektifikasi di mana manusia memberikan bentuk kepada benda-benda sedemikian rupa sehingga niat dan tujuannya terwujud, dan dengan melakukannya dia juga membentuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam objek kerajinan manusia menjadi objek bagi dirinya sendiri. Yang keempat, pada bab yang keempat akan dibahas mengenai ketika jiwa-jiwa datang untuk peduli, The Many Lives of Du Bois, The Souls of Black Wolves. The Souls of Black Wolves, karya W.E.B. Du Bois, yang paling terkenal pertama kali diterbitkan pada April 1903. Penerbitnya adalah A.C. McClurg yang berbasis di Chicago. Prosa buku ini baik kritis maupun liris, filosofi dan pribadi, polemik dan puitis, menandai masuknya Du Bois ke dalam perlombaan untuk kepemimpinan Afrika Amerika. Buku ini kemudian memainkan peran penting dalam gerakan studi Afrika Amerika dan muncul sebagai premier untuk gerakan hak-hak sipil. Yang berikut The Souls of Black Wolves, sebuah buku dari banyak bagian. Dalam kasus Souls, buku ini adalah gagasan para editornya. Dalam edisi Jubilee Souls, Du Bois menceritakan bagaimana Brownies di A.C. McClurg pertama kali mendekatinya dengan ide untuk sebuah buku. A.C. McClurg mengirim undangannya sekitar tahun 1900 ketika Du Bois telah memulai proyek Atlantanya dengan harapan menghasilkan studi yang luas dan menyeluruh tentang masalah negro di Amerika Serikat. Demikian juga kitab yang diuraikannya kepada para editor. Yang berikut pembuatan Souls. Dengan catatan subjektif, Du Bois berarti terutama penggunaan pengalaman biografinya sendiri untuk menerangi pertanyaan tentang ras di Amerika. Catatan subjektif Du Bois menanamkan kepada Souls bekerja untuk sebagian besar dalam cara yang jauh lebih luas, jauh lebih halus, dengan pengecualian beberapa episode yang mengubah hidup baik besar maupun kecil. Du Bois menjaga kehidupan pribadinya dari buku sambil menggunakan pengalaman khusus
pemisahan rasial karakter lain, baik nyata maupun fiksi, untuk menempatkan situasi rasial umum dalam bantuan mencolok. Kehidupan awal 1903 dan 1953. Pada tanggal 18 April 1903, Souls mulai dijual. Namun, seperti publikasi lainnya, nasib buku ini tidak disegel. Banyak tergantung pada menemukan pembaca. Penjualan berbicara tentang kelahiran yang sehat. Pada Oktober 1903, buku ini sudah dalam edisi kedua dan terjual sekitar 200 eksemplar seminggu. Namun kesuksesan awal ini bukan tanpa hambatan. Keberhasilannya tergantung pada publisitas buku yang sulit dipahami, yang hanya dapat dicapai oleh ulasan di media. Bab yang kelima, sebuah karya dalam terjemah Weber, The Protestant Ethic. Weber menerbitkan esai tambahan tentang agama terorganisir di Amerika Utara dalam dua majalah Jerman yang berbeda. Pada tahun 1920, Weber menerbitkan koleksi 3 volume studi tentang agama yang mencakup esai 1904 dan 1906. Penerbitnya adalah Morsiebeck, kemudian disutradarai oleh Oskar Siebeck. Yang berikut penerjemah interpreter. Berfokus pada sosok penerjemah, bab ini juga tentang sirkulasi dan transmisi. Ide-ide Weber tentang asal-usul agama kapitalisme berasal dari Jerman pada pergantian abad, melakukan perjalanan melintasi Atlantik melalui terjemahan dan interpretasi Persen, kembali ke Jerman pasca perang sebagai klasik sosiologis, dan akhirnya disebarluaskan di seluruh dunia saat mereka menjadi bagian dan paket pemahaman diri sosiologi. Yang berikut mention etika Protestan. Garis besar penjelasan yang lebih mungkin muncul dalam surat Parsons dikirim ke Mariner Weber pada bulan April 1927. Seperti surat itu, kontribusi Parsons adalah karya kompleks terjemahan dan komposisi editorial yang dilakukan dengan mata ke masa depan. Yang berikut, bab 6 akan bahas mengenai Nabi dan Pangeran pada editing dan terjemahan demokrasi Tocqueville di Amerika. Pertama, asal-usul Nabi Message. Tahun 1935 menandai 100 tahun penerbitan volume 1 Demokrasi di Amerika. Beberapa artikel diterbitkan di Amerika sekitar waktu ini untuk merayakan acara tersebut. Kurangnya minat terbukti di berbagai bidang, salah satunya adalah kesulitan untuk mendapatkan buku-buku Tocqueville. Seperti yang dilaporkan Salomon, pada saat itu tidak mungkin untuk membeli satu selain buku di New York. Yang berikut, tahun pasca perang. Edisi ini membuat tubuh teks dan referensi sejarah tetap utuh, tetapi kontinuitas hidup berdampingan dengan perubahan. Mayer menyarankan masih banyak yang harus dipelajari dari Tocqueville, baik dalam substansi dan metode. Wawasan kuat Tocqueville tentang masa depan masyarakat demokratis, klaim Mayer, dimungkinkan oleh inovasi metodologis yang mendasar.
Seperti mana telah bersikeras sejak edisi pertama studinya, Tocqueville bisa mencapai kesimpulan ini karena modus sosiologis penyelidikan berbeda secara radikal dari Mayer sezaman. Oleh karena itu, salah untuk menyimpulkan arti Audier bahwa Mayer bertentangan dengan Aron tidak berusaha untuk mengubah Tocqueville menjadi salah satu cikal bakal sosiologi, tetapi sebaliknya memperlakukan dia sebagai filsuf politik. Yang berikut, demokrasi Amerika di era kecemasan. Sulit untuk melebih-lebihkan dampak Reisman's The Lonely Court pada pembaca langsung publik Amerika. Buku ini adalah bestseller. Ini membentuk cara orang Amerika melihat diri mereka sendiri dan satu sama lain dengan kategori konseptualnya dengan cepat memasuki percakapan sehari-hari. The Lonely Court adalah analisis karakter sosial dalam masyarakat pasca industri bergerak dari penekanan pada produksi hingga tekanan pada konsumsi dan layanan. Yang terakhir, perang penerjemah. Kebangkitan awal Tocqueville pada tahun 1950-an dan 1960-an bukanlah urasan kiri tunggal, tetapi didominasi oleh pembaca progresif dan inisiatif editorial yang erat dengan mereka. Tocqueville yang muncul dari mereka memiliki sifat ganda. Pada saat yang sama, seorang ilmuwan sosial yang berpikir historis dan pemikir politik, ia termasuk dalam perusahaan Weber dan Marx. Sejak tahun 1980-an, bagaimanapun, Tocqueville konservatif telah meningkat dan sifatnya telah mengalami perubahan besar. Dari ilmuwan sosial atau bahkan pemikir politik yang membumi secara historis hingga filsuf politik dalam pencarian hukum moral yang sah secara universal. Sekian dan terima kasih.